Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa huwa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rekan-rekan semuanya, baik yang ada di Masjid Al-Mahdi Bukit Lebah maupun yang ada di rumah. Hari ini saya akan membacakan salah satu mimpi dari yang bernama Zaki. Mimpi ini terjadi di bulan Maret di tahun 2024. Berarti mimpi ini sudah 1 tahun yang lalu. Mimpinya seperti ini. Saya bermimpi berada dalam suasana gelap gulita, seperti di dalam hutan yang lebat. Saya merasa takut dan berlari ke sana sini, ke sana kemari untuk mencari jalan keluar. Akhirnya saya melihat sebuah gerbang. Saya berlari ke arah itu dan berhasil keluar. Di luar, saya melihat Muhammad Qasim. Saya sedang menaiki kendaraan seperti sepeda. Lalu saya berkata kepadanya, "Ayo naik MQ." Kami pun berjalan dan akhirnya sampai di suatu tempat. Di sekelilingnya terlihat orang-orang Pakistan, bukan orang Indonesia, dan saya pun merasa heran. Kemudian MQ mengeluarkan HP dan berbincang dengan orang-orang Pakistan tersebut, dan mimpi pun berakhir. Jadi saudara kita ini, Mas Zaki ini, bermimpi berada dalam sebuah yang gelap gulita ya, seperti hutan yang lebat, dan dia merasa takut dan akhirnya mencari jalan keluar. Dan ketika dia mencari jalan keluar dan akhirnya dia melihat sebuah gerbang dan berlari ke arahnya, lalu berhasil keluar, dan di luar dia melihat MQ. Jadi ini ada 2 sesi ya. Yang pertama di dalam hutan, yang kedua di luar. Sudah di luar, dia mengendarai sebuah sepeda, dan di luar bertemu Muhammad Qasim, dan Qasim disuruh naik sepeda bersamanya. Dan ternyata Muhammad Qasim di sekelilingnya terlihat orang-orang Pakistan. Padahal kalau hari ini kan banyak Muhammad Qasim ada di Indonesia, dan harusnya kan terlihat orang-orang Indonesia ya, tapi yang terlihat itu orang-orang Pakistan. Berarti ini menandakan Muhammad Qasim orang Pakistan. Dan Muhammad Qasim mengeluarkan HP lalu berbincang dengan orang-orang Pakistan itu. Jadi apa klasifikasinya?
Dan jadi mimpi ini memang termasuk mimpi dari Allah atau ru'ya sholihah. Indikasinya, keluar dari kegelapan menuju gerbang adalah simbol hidayah dan pertolongan Allah. Bertemu dengan sosok yang diyakini soleh, yaitu MQ, adalah mimpi baik. Sebagai bentuk dukungan dan penerangan. Kehadiran orang Pakistan bisa jadi isyarat bahwa peran MQ kelak berkaitan dengan wilayah tersebut. Mengingat dalam beberapa riwayat Mahdi memiliki hubungan dengan timur. Jadi ini ada sejalan dengan mimpi-mimpi MQ ya. Mimpi Muhammad Qasim. Karena Muhammad Qasim berasal dari Pakistan dan Ghazwa Hind juga di Pakistan dan India. Takwilnya, yang pertama, takwil gelap gulita dan hutan lebat. Takwil dalam kitab Ibnu Sirin, kegelapan sering menandakan kebodohan, kesesatan, kesedihan, atau keadaan hidup yang penuh dengan kesulitan dan ketidakpastian. Hutan lebat yang gelap menggambarkan kompleksitas masalah kehidupan, hawa nafsu, atau dunia yang penuh dengan subhat, hal-hal yang samar antara benar dan salah. Jadi memang di kehidupan ini yang pasti ya dua, antara hak batil. Tapi di antara keduanya itu ada yang subhat atau samar-samar. Analisa Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Mimpi ini secara simbolis menggambarkan si pemimpi yang sedang mencari jalan keluar dari berbagai kegelapan dalam hidupnya. Melihat gerbang dan berhasil keluar. Tawilnya, gerbang dalam mimpi melambangkan jalan keluar, pertolongan, harapan, atau pintu hidayah. Berhasil menemukan dan melewati gerbang adalah pertanda yang sangat baik, yang berarti si pemimpi akan mendapat solusi, pertolongan Allah, atau petunjuk ke jalan yang lurus. Analisa Al-Quran dan Sunnah ini sejalan dengan doa dan janji Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 89. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat melahirkan anak. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka mohon kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Gerbang itu bisa jadi simbol dikabulnya doa dan usaha untuk keluar dari kesulitan. Bertemu Muhammad Qasim. Dalam perspektif ilmu, mimpi bertemu dengan seseorang yang diyakini sebagai calon pemimpin yang soleh, Al-Mahdi, calon pemimpin dunia, adalah mimpi yang positif. Dalam Ibnu Sirin menjelaskan bahwa melihat orang soleh dalam mimpi boleh jadi pertanda kebaikan, keberkahan, atau petunjuk yang akan didapatkan si pemimpi melalui atau bersamaan dengan orang tersebut. Jadi Mas Zaki ini insya Allah akan terus bersama Muhammad Qasim dalam perjuangan
Analisa sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka benar-benar telah melihatku, karena setan tidak mampu menyerupaiku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Prinsip ini sering diperluas oleh ulama bahwa melihat Nabi atau orang-orang soleh yang diakui keilmuannya adalah mimpi yang benar atau hak dan dari Allah sebagai kabar gembira. Berkendara sepeda bersama MQ, takwilnya, kendaraan dalam mimpi melambangkan perjalanan hidup, agama, atau metode yang digunakan seseorang untuk mencapai tujuan. Sepeda yang digerakkan oleh tenaga sendiri menandakan usaha, perjuangan, dan kemandirian yang membutuhkan effort. Mengajak MQ naik menunjukkan keinginan untuk bersama-sama dalam perjuangan atau dakwah ini. Analisa, simbol ini menggambarkan sebuah perjalanan spiritual atau dakwah yang dilakukan dengan usaha sendiri. Bi'al taqwa wal amal al soleh. Bukan dengan kemewahan atau kekuatan materialistik, sampai dengan selamat menunjukkan kesuksesan tujuan tersebut. Orang-orang Pakistan, tawilnya, melihat orang asing dari bangsa tertentu, dalam hal ini Pakistan, yang tidak dikenal dalam kehidupan nyata, bisa memiliki beberapa makna. Pakistan terletak di timur dari tanah Arab. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tanda-tanda dan pembantu Al-Mahdi akan datang dari arah timur. Analisa sunnah. Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari Khurasan panji-panji hitam, maka tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya, sehingga panji-panji itu ditancapkan di Ilya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan nilainya hasan. Khurasan dalam konteks geografi modern mencakup sebagian Afghanistan, Iran Timur, Pakistan. Oleh karena itu, kehadiran orang Pakistan dalam mimpi bisa ditakwilkan sebagai isyarat akan dukungan pasukan atau hubungan dengan wilayah timur yang disebut dalam nubuah. MQ mengeluarkan HP dan berbincang. Takwilnya, handphone adalah benda modern yang menjadi alat komunikasi. Dalam takwil mimpi, alat komunikasi melambangkan penyampai berita, dakwah atau wahyu jika terkait Nabi. MQ yang menggunakan HP untuk berbincang dengan orang Pakistan bisa dimaknai sebagai peran MQ dalam menyampaikan pesan, mengkoordinasi atau memberi pengarahan kepada orang-orang atau pasukan dari wilayah tersebut. Analisa, ini adalah simbolisasi dari tugas seorang pemimpin atau imam yang menyatukan dan mengomunikasikan visi serta strategi kepada para pengikutnya dari berbagai penjuru. Resume, mimpi ini merupakan mimpi yang benar atau ruya solehah dari Allah. Yang pertama, kegelapan dan hutan mewakili keadaan kesulitan, kebingungan, atau kesesatan yang dialami pemimpi. Jadi memang
sebelum mendapatkan hidayah pasti dalam kegelapan. Dan hari ini banyak di luar sana orang-orang yang berada dalam kegelapan. Gerbang keluar, simbol pertolongan dan hidayah dari Allah, menunjukkan jalan keluar dari masalah. Memang hari ini orang-orang belum bisa keluar dari masalah, terlebih masalah yang besar, karena orang-orang di luar sana masih banyak melakukan kesyirikan tanpa mereka sadari. Terlebih bila mereka tidak mempelajari mimpi Muhammad Qasim, karena dalam mimpi Muhammad Qasim sudah jelas bentuk-bentuk kesyirikan. Di dalam mimpi Muhammad Qasim dijelaskan secara gamblang. Yang hari ini para ulama berbeda pendapat dan dijelaskan di mimpi Muhammad Qasim bahwa itu adalah syirik. Dan para ulama hari ini mereka juga melakukan kesyirikan. Makanya doa-doa hari ini tidak dijawab oleh Allah. Pertolongan tidak Allah kasih, karena memang masih banyak melawan kesyirikan. Makanya ketika kesyirikan merajalela, akan Allah timpakan azab. Maka dari itu, buat semuanya, marilah sama-sama pelajari mimpi Muhammad Qasim. Bagi yang belum tahu atau yang baru-baru, pelajari terus mimpi Muhammad Qasim, terlebih tentang masalah syirik. Insya Allah ketika kita membahas syirik, insya Allah pertolongan Allah itu akan datang. Makanya dari tempat terkecil dulu, yaitu dalam diri kita, baru keluarga, baru lingkungan, insya Allah negara. Amin. Bertemu MK ini pertanda kebaikan, menunjukkan pemimpi akan mendapat bimbingan atau terhubung dengan sumber kebaikan dan petunjuk. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita lihat dalam mimpinya, kita pelajari, memang jelas MK ini, Muhammad Qasim ini adalah, kalau hari ini adalah Al-Mahdi, dan insya Allah akan menjadi Imam Mahdi. Bersepeda melambangkan perjalanan spiritual atau dakwah yang mengandalkan usaha dan perjuangan sendiri. Memang kita untuk awal memang harus mengandalkan kekuatan sendiri, usaha sendiri, dari yang terkecil sampai yang terbesar, insya Allah. Orang Pakistan isyarat akan dukungan atau peran dari wilayah timur, seperti Khurasan dalam beberapa riwayat yang terkait dengan tanda-tanda kebangkitan. MK berbicara via HP adalah simbol peran MK sebagai komunikator, penyampai pesan, atau koordinator untuk orang banyak di masa depan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya maaf. Adapun kebenaran hanya semata-mata datang dari Allah, dan kekurangan hanya semata-mata berasal dari kekurangan saya pribadi. Maka dari itu saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.